Kita punya mulut, kita gunakan untuk mengaji, bukan untuk mencaci dan menghina. Kita punya jabatan dan kekuasaan, kita gunakan untuk menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong dan membantu saudara-saudara kita yang dalam kesulitan, bukan kesempatan untuk memperkaya diri seperti Fir'aun. Kita punya harta, kita gunakan untuk memperbanyak infak dan sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin, bukan untuk kesombongan dan berfoya-foya seperti Qarun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabak, nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita amatlah sangat banyak sekali, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Semua nikmat Allah yang ada pada diri kita, baik berupa harta, berupa pakaian, tempat tinggal, kesehatan, sampai yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, adalah merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya dan wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Hadirin rahimakumullah, ada 3 macam cara dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kesemuanya harus untuk kita lakukan. Yang pertama adalah syukrun bil janan. Maksudnya kita harus berkeyakinan bahwa nikmat apapun yang ada pada diri kita, semuanya adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yang kedua adalah syukrun bil lisan. Maksudnya apapun nikmat yang ada pada diri kita, yang kita terima, wajib bagi kita untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan alhamdulillah merupakan kunci daripada ucapan penduduk surga ketika mereka akan memasuki surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Yang ketiga adalah syukrun bil argan. Inilah cara bersyukur yang paling berat untuk kita lakukan, karena yang dimaksud di sini adalah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya mulut, kita gunakan untuk mengaji, bukan untuk mencaci dan menghina. Kita punya jabatan dan kekuasaan, kita gunakan untuk menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong dan membantu saudara-saudara kita yang dalam kesulitan,
bukan kesempatan untuk memperkaya diri seperti Fir'aun. Kita punya harta, kita gunakan untuk memperbanyak infak dan sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin, bukan untuk kesombongan dan berfoya-foya seperti Qarun. Hadirin rahimakumullah, agar supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita dalam masalah dunia agar kita melihat kepada mereka yang lebih sedikit hartanya, yang lebih rendah jabatannya daripada kita. Jangan sampai kita melihat kepada mereka yang lebih banyak hartanya atau lebih tinggi jabatannya daripada kita. Karena kalau yang kita lihat mereka yang lebih banyak hartanya atau yang lebih tinggi jabatannya daripada kita, maka tidak akan timbul dan muncul dalam diri kita, dalam hati kita sifat qanaah, sifat nerimo, tapi yang akan timbul dalam hati kita justru sebaliknya, sifat tamak dan rakus. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum." Sebaliknya dalam masalah akhirat, masalah ibadah, yang harus kita lihat adalah mereka yang lebih banyak ibadahnya, yang lebih giat ibadahnya daripada kita, agar timbul dalam diri kita semangat untuk memperbanyak ibadah dan saling berlomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Hadirin rahimakumullah, insyaallah kalau kita termasuk hamba Allah yang betul-betul bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau cara kita bersyukur keliru, apalagi ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak segan-segan untuk menurunkan azabnya kepada kita, siksanya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ini berarti suatu negara akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negara yang penuh dengan bencana, penuh dengan musibah serta azab. Kalau penduduknya salah dan keliru bagaimana cara bersyukur yang benar, atau mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, seperti diceritakan Allah tentang kaum Saba dalam Al-Quran, yang dahulunya dalam kemewahan, dalam kemegahan serta kemakmuran, tapi karena mereka berpaling dan lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah lantas mendatangkan kepada mereka banjir yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, bagaimana dengan banyaknya bencana yang terjadi di negeri kita tercinta ini? Apakah ini merupakan cobaan atau azab dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau bencana ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersyukur kepada Allah, karena ini tanda kalau Allah menyayangi kita, kalau Allah mencintai kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Tapi sebaliknya, kalau bencana ini adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan suatu tanda kalau iman kita harus lebih dikuatkan, harus lebih disempurnakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Juga tanda kalau kita ini jarang membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Juga tanda kalau kita ini jarang membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan juga tanda kalau kita ini jarang dalam mengeluarkan infak dan sedekah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sadaqata la tudfi'u ghadabar rabb." Hadirin rahimakumullah, untuk menghindari adab Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki cara bersyukur kita. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak membaca istighfar. Kita perbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sehingga negeri ini menjadi negeri yang aman dan sentausa, dan rakyatnya menjadi rakyat yang makmur dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Ini saja khutbah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muta'ali anil musyarakati wal musyakalati lisairil bashar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mu'tabar. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وتوفنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ بلاد الإسلام عامة وبلاد الحرمين خاصة. احفظ علينا الأمن والأمان والسكينة والإطمئنان، واحفظ علينا إيماننا وديننا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين. نسألك يا الله ونتوسل إليك بجاه نبيك المصطفى وحبيبك المجتبى أن تجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل وأعظم وأكبر.